Angkatan 11 Kabupaten Tebo akan menampilkan video demonstrasi kontekstual. Saya, Astra Fozia Resmita dari SMA Negeri 6 Tebo. Saya, Miko Widowati dari SDN Negeri 225 Sako Makmur. Dan saya Benny Hendra dari SMA Negeri 13 Tebo. Di sini, kami akan berperan sebagai coach, coachi, dan pengamat secara bergantian. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum, selamat siang, Bu Mika, Pak Benny. Mas Kak, Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Pak Bu. Nah, hari ini kita kan akan melaksanakan praktek coaching ya Bu antara Ibu Mika dan Pak Benny. Nah, hari ini saya berperan sebagai pengamat. Nah, nantinya pada praktek coaching yang akan Bapak Ibu lakukan ini tentunya memuat alur tirta ya Bu ya, di mana di sana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Mika. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa nih yang nantinya akan Ibu Mika laksanakan selama kegiatan coaching? ya terima kasih Bu. Tentang pertanyaan tadi, yaitu potensi yang ingin saya laksanakan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif agar dapat melanjutkan pertanyaan Bu. Iya, baik. Kemudian pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik di kegiatan observasi nanti? Yang ingin diobservasi secara spesifik adalah bagian rencana aksi. Karena di sini saya melakukan coaching yang agar dapat menetapkan atau mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Iya, baiklah. Berarti pada bagian rencana aksi ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Bu. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang akan Ibu Mika inginkan dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Indikator tercapaian dari kegiatan coaching kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, baik. Jadi nantinya coaching akan dapat menemukan sendiri ya Bu dari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Ya, benar sekali. Oke, baik, bagus sekali ya Bu. Saya rasa sudah selesai pertanyaan dari saya untuk Bu Mika dan Pak Benny. Silakan melakukan coaching sesuai alur tirta. Nah, saya akan mengamati nanti proses coaching yang akan Bapak Ibu lakukan. Selamat siang Pak Benny. Ya, selamat siang Mike. Alhamdulillah, baik Mike masalahnya. Kabar anak-anak di kelas Pak? Ini Mike. Pada umumnya anak-anak itu masih bersemangat, tapi ada sebagian itu anak yang tidak terkontrol. Jadi ada apa yang ingin Bapak bicarakan pada siang hari ini? Ketika saya mengajar di kelas, ini ada sebagian beberapa orang anak tidur di jam pelajaran saya. Saya mengajar materi sistem peredaran darah pada manusia. Jadi yang saya sampaikan itu kurang efisien, jadi waktu juga tidak efektif. Jadi kira-kira Di siang ini Bapak ingin membicarakan tentang anak yang kelas kurang efisien dalam proses pembelajaran. Nah, apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? saya berharap kedepannya setelah pertemuan kita siang ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas saya bisa diminimalisir atau bahkan tidak. Jadi yang saya tanggapi bahwa dalam pembelajaran Bapak nantinya tidak ada anak yang seperti itu lagi ya Pak ya. Kalau menurut Benny,
kemudian? Berarti sudah saya bilang di awal tadi, saya akan indikatornya itu bagaimana siswa mampu menjelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia, kemudian proses peredaran darah, kemudian kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Harap siswa itu mampu menjelaskan. Ini yang saya dapat jelaskan tentang Bapak, bagaimana murid Bapak bisa menjelaskan dalam proses pembelajaran tadi ya Pak ya. Ya. Jadi jika indikator keberhasilan itu, jadi berapa persen tingkat keberhasilan dalam satu kelas itu Pak? Kalau dikirakan itu lebih kurang 60%. Sekitar 60%. Untuk mencapai lebih dari itu berapa kira-kira Pak? Saya berharap 100% saya mampu menjelaskan. Jadi kira-kira apa metode atau cara Bapak yang bisa digunakan untuk mencapai yang ke 100% itu Pak? Metode yang saya gunakan untuk mencapai 100% itu mungkin saya akan bermain peran ya. Kemudian menggunakan media interaktif, misalnya video atau poster, kemudian mungkin animasi. Jadi yang saya tangkap yaitu tadi tentang berbagi peran, tentang animasi ya Pak. Jadi apa kendala atau hambatan yang dilalui Bapak? Untuk hambatan itu pasti ada, ya hambatan. Terutama di sini mungkin anak yang diberi peran tadi itu mungkin kurang serius untuk memahaminya. Kemudian ketersediaannya pakai internet, karena kita sendiri kan menggunakan itu. Jadi kemungkinan siswa ini ada yang tidak punya paket, ini tidak ada paket. Jadi yang saya tangkap itu adalah kendala dari Bapak tadi yang mungkin anak kurang tidak ada paketnya gitu ya Pak. Jadi kira-kira kapan Bapak akan mempersiapkan itu dalam proses pembelajaran? Saya akan segera menyiapkan langkah-langkah atau metode pembelajaran yang direncanakan tadi. Kemudian minggu depan akan mulai melakukan model pembelajaran metode peran. Di sini saya sebutkan bahwa Bapak nanti akan melakukan main game dan peran ya Pak ya. Tapi itu adalah solusi dari Bapak. Baik Pak, saya berharap kita bisa berbicara lagi terkait hal ini, bagaimana perkembangan Bapak setelah kita melakukan sini mau saya rasa ini nanti saya tunggu perkembangannya ya Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas. Baik, alhamdulillah Bu Rike, Pak Beni sudah melakukan praktik coaching dengan baik ya, sesuai dengan alur kita. Udah tergambar sekali di sana tujuannya, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya semuanya sudah muncul. Nah, kemudian Ibu untuk kegiatan selanjutnya saya ada pertanyaan nih kepada Ibu Rike sebagai coach, yaitu apa yang sudah Ibu Rike lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang telah saya lakukan adalah menggunakan dengan rasa dan memberikan pertanyaan terbuka agar coach yang dapat memunculkan ide-ide baru
untuk menyusun rencana aksi agar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya di dalam kelas. Nah, rencana-rencana yang Pak Benny susun tadi akan coba dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar sekolah dengan tujuan agar itu berhasil dalam proses pembelajaran. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Tadi di awal saya sudah menjelaskan ingin menghadirkan diri saya secara penuh. Tujuannya adalah agar saya bisa menjadi saya dan pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga akhirnya kami tadi dapat mencapai suatu titik temu berupa rencana aksi dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Iya, bagus sekali ya Bu. Artinya saat kita sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, maka kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga kita bisa membuat coaching kita itu menggali sendiri potensinya. Nah, sehingga dia bisa menyusun sendiri rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Itu seperti itu ya Bu ya? Nah, jadi memang itulah Bu yang diharapkan dari kegiatan coaching ini, yaitu seorang coach dapat membantu coaching untuk menggali dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, baik, terima kasih Bu Mike, Pak Benny. Saya sangat beruntung sekali bisa menjadi observer dalam kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Nah, semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya Pak Bu. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ike, Buasta. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak. Alhamdulillah baik. Wah, gimana Pak? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya. Nah, saya hari ini berperan sebagai observer atau pengamat. Dimana di sini akan dilaksanakan oleh Mastra dan Ike dengan Iya, betul sekali. tujuan, kasih, dan rencana aksi dan sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan setelah melaksanakan beberapa kegiatan. Iya, terima kasih Pak tentang pertanyaan Bapak. Kompetensi apa yang akan saya laksanakan dalam praktik coaching nanti? Ya, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mana yang sampai secara spesifik? Ya, kalau yang secara spesifik ya Pak ya, dalam kegiatan observasi nanti tentunya bagian rencana aksi Pak. Jadi di sini saya ingin membantu coach saya untuk dapat memecahkan masalahnya dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi rencana aksi ya, bagian rencana aksi ya. Iya, Ya. terus kan Pak. Nah, sekarang nih ada pertanyaan terakhir nih. Apa indikator dan pencapaian tujuan pengembangan yang membuat inginkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Ya, tentunya indikator ketercapaian yang ingin dicapai ya Pak ya pada kegiatan coaching hari ini, tentunya nanti coaching itu bisa menemukan sendiri dan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Pak. Jadi nantinya coaching ya yang akan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, betul sekali Pak. Oke. Sudah, saya rasa sudah selesai ya
Asra dan Komite, silakan melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita ya. Dan saya akan mengamati proses pelaksanaan coaching yang dilakukan nantinya. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, silakan. Oke, baik ya Bu Mika, udah siap untuk coaching kita pada siang hari ini? Siap Bu. Iya. Gimana nih kabarnya anak-anak di kelas? Kelas, alhamdulillah cukup baik Bu. Namun ada beberapa anak itu yang sering mengganggu temannya dalam proses pembelajaran. Ya, ada apa nih Bu? Apa yang akan Ibu bicarakan intinya ke saya pada siang hari ini? Jadi begini, jadi di dalam proses pembelajaran itu ada anak yang mengganggu temannya, sehingga ketika dalam proses pembelajaran teman itu mengganggu, jadi anak itu kurang konsentrasi di dalam proses pembelajaran, sehingga kadang yang harus tersampaikan gitu tersampaikan karena mereka menjadi ribut. Oke, jadi bisa saya tangkap ya Bu, pembicaraan kita pada siang hari ini, Ibu menghadapi hambatan ya dalam pembelajaran. Nah, ada siswa yang dalam pelajaran itu mengganggu temannya sehingga pembelajaran jadi kurang kondusif ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, jadi siang ini kita apa yang ingin Ibu Mika dapatkan nih dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Saya ingin dalam proses pembelajaran itu secara kondusif, anak-anak ikut aktif dalam proses pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran itu tercapai. Iya, berarti intinya tujuan dari pembicaraan kita pada siang hari ini, Ibu ingin mendapatkan solusi ya Bu, agar anak-anak itu tidak mengganggu lagi dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai dan suasananya juga kembali kondusif. Benar seperti itu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Oke, sekarang yang saya ingin tanyakan ya Bu ya, menurut Ibu Mika sendiri nih, bagaimana indikator ketercapaian pembelajaran di dalam kelas? Yang saya capai itu anak tersebut mempunyai perilaku yang baik, menghormati, menolong bersama teman-teman yang lain. Sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak ada lagi yang mengganggu di kelas karena mengganggu temannya. Oke, berarti saya tangkap pembelajaran ini dikatakan berhasil jika anak-anak sudah memiliki perilaku yang baik, tidak mengganggu temannya lagi, dan pembelajaran kembali kondusif. Benar seperti itu ya Bu ya? Betul sekali. Nah, jadi menurut Ibu, indikator keberhasilan di kelas sekarang ini kira-kira berapa persen ya Bu ya? Saya masih 60%. Waduh. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu kalau ketercapaian yang ideal di kelas itu berapa persen? Oke, bagus sekali ya. Ya sama seperti kita sebagai seorang guru, tentunya kita ingin yang ideal sampai 100% ya Bu ya. Nah, bagaimana metode, apa Ibu punya ide nggak atau metode-metode pembelajaran agar bisa mencapai target Ibu yang 100% tadi? Metode yang akan saya gunakan yang pertama, saya akan mendekati anak dulu secara personal dalam bentuk mendekati anak untuk mencari tahu apakah dia mungkin membutuhkan ada kebutuhan khusus dari dia, dari anak tersebut, mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya atau kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga di kelas dia mencari perhatian dari teman atau gurunya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak ikut aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Iya, bagus sekali ya Bu ya.
ide dan metodenya itu sangat luar biasa kalau saya lihat di sini. Nah, tentunya dalam melaksanakan metode strategi apapun itu di dalam pembelajaran kita punya kendala ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Mika apa nih kendala nanti yang akan Ibu hadapi saat menerapkan metode yang sudah Ibu rancang? Kendala yang saya hadapi mungkin dalam pendekatan anak, kita kan gitu prosesnya tidak langsung anak itu berubah, tidak berubah di bawahnya. Jadi dalam langkah itu saya akan terus berkomunikasi dengan anak tersebut secara personal supaya menata hatinya menjadi anak yang bisa berempati pada temannya sehingga proses pembelajaran itu bisa Iya, bagus sekali ya Bu ya. Kapan nih Ibu rencananya akan menerapkan metode yang sudah Ibu rancang tadi? kemungkinan minggu depan Bu, insya Allah akan saya terapkan dalam proses kegiatan ini. Oke, kalau berarti minggu depan ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak Bu di sekolah Ibu teman atau rekan sejawat Ibu yang bisa mengingatkan komitmen yang udah Ibu bikin buat ini? Jadi saya namanya Bu Halimah Bu. Mungkin bisa berkolaborasi dengan guru lain yang bersebelahan dengan kelas saya, ada Desi. Oke, berarti nanti Ibu juga akan melibatkan kolaborasi juga ya Bu ya dengan rekan sejawat di sana untuk menerapkan metode yang sudah Ibu rancang tadi. Nah, berarti di sini bisa saya rangkum ya Bu ya masalah Ibu dalam proses pembelajaran tadi, anak mengganggu temannya, jadi kelas tidak kondusif. Nah, dari sini saya dengar tadi Ibu Mika juga sudah punya rencana ya Bu ya atau solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Nah, terakhir Ibu, gimana perasaan Ibu Mika setelah kita lakukan pembicaraan pada siang hari ini? Saya merasa benar dan mendapatkan solusi dari pembicaraan kita, nantinya akan saya laksanakan agar tercapai dalam proses pembelajaran. Baik, alhamdulillah berarti tercapai ya Bu ya apa yang kita inginkan tadi gitu loh. Nah, baiklah Ibu, minggu depan ya Bu ya Ibu akan melakukan praktek dari rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi. Oke, saya tunggu lagi nanti ya Bu ceritanya minggu depan bagaimana penerapannya seperti apa. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya Bu bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, kucing dengan baik sesuai dengan alur kita tujuan edukasi rekreasi serta tanggung jawabnya sudah muncul semua dalam kemudian nih kegiatan selanjutnya ini saya pertanyaan setelah sebagai host ya. Apa yang sudah dibuat lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, yang seperti yang Bapak amati tadi, saya sudah mendengarkan dengan rasa, memberikan pertanyaan terbuka agar coach saya tadi bisa menimbulkan sendiri Pak ide-ide dari masalah yang dihadapinya, jadi muncul sendiri nih ide-ide solusi rencana aksi yang akan beliau terapkan di kelas gitu. Luar biasa bagus sekali ya sekarang nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Iya, tadi di awal juga sudah saya jelaskan ya Pak ya, saya akan menghadirkan diri saya secara penuh. Nah, tujuannya agar bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi saya juga ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya tadi bisa menemukan suatu titik temu di mana rencana aksinya agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya dalam proses pembelajaran. Ya, artinya saat kita sudah hadir secara aktif maka kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa membuat coaching
menggali sendiri potensinya, sehingga dia bisa menyusun sendiri rencana aksi untuk mengetahui permasalahan. Jadi memang itulah yang diharapkan dari kegiatan coaching ini. Nah, seorang coach dapat membantu coaching untuk menggali dan mengembangkan potensinya. Terima kasih banyak Bu Astra, Bu Mika. Saya sangat beruntung sekali ya bisa menjadi observer pada siang ini dalam kegiatan coaching. Jadi semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga bertemu lagi dalam waktu dan kesempatan lain. Jadi selamat beristirahat, Bu Mika dan Bu Astra. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Astra dan Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Mika. Kabar Pak Astra dan Pak Beni? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa Pak. hari ini. Oke. Ibu gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah baik Pak. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching, yaitu Pak Beni dan Bu Astra sebagai coach dan coaching akan menggunakan alur kita di mana ada tujuan, identifikasi dan rencana aksi dan ada tanggung jawab. Ya. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Beni. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bapak Beni laksanakan sebagai coaching? Untuk tentang pertanyaan ini, kompetensi yang ingin saya laksanakan pada coaching hari ini itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan hati, jadi agar dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Pak Beni ingin secara spesifik mengobservasi? Yang ingin diobservasi secara spesifik itu adalah rencana aksi. Karena di sini saya ingin membantu coach saya yang agar dapat memecahkan atau mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, berarti pada bagian rencana aksi ya Pak. Nah, sekarang adalah pertanyaan terakhir. Apa indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang Pak Beni lakukan dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Indikator pencapaian dari coaching kita ini bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita alami. Jadi nantinya coach akan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang kita silahkan melaksanakan coaching sesuai alur kita dan saya akan mengamati proses pelaksanaan coaching yang akan Bapak laksanakan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Astra. Waalaikumsalam. Oh iya, sebelumnya gimana kabarnya Bu Astra? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah baik juga. Anak-anak di kelas Alhamdulillah masih semangat ya Pak tentunya dalam melakukan proses pembelajaran. Namun ya seperti yang saya rencanakan pada siang hari ini, saya ingin membicarakan sesuatu nih Pak bersama Bapak tentang keadaan siswa saya di kelas. apa yang Ya begini Pak, dalam pembelajaran saya di kelas, saya memiliki beberapa kendala nih Pak. Nah dalam pembelajaran itu siswa
siswa saya rentan bermain HP. Jadi kondisi pembelajaran itu suasananya itu jadi kurang kondusif nih Pak, karena siswa banyak yang menggunakan HP dalam belajar. Jadi kita hambatan yang dia dari pembelajaran ini HP ya, ketika Iya Pak. apa yang ingin Ibu Astra dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, saya berharap tentunya Pak dengan pembicaraan kita pada siang hari ini saya dapat menemukan solusi sehingga siswa saya nantinya kurang menggunakan HP dalam pembelajaran dan bisa kembali lagi fokus dalam pembelajarannya dan proses pembelajaran pun kembali efektif dan kondusif tentunya. Kalau menurut Bu Astra nih, dalam proses pembelajaran yang Bu Astra lakukan di kelas, berhasil atau tidaknya dilihat dari indikator apa ya? Iya, saya kan sekarang lagi mengajarkan materi. Kalau indikator tercapainya ya tentunya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran dari limit ritmus trigonometri sendiri, siswa dapat menjelaskan dan memahami konsep limit fungsi trigonometri dan dapat menerapkan konsep limit trigonometri itu dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu Pak. Jadi siswa itu dapat menjelaskan yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari tentang limit fungsi trigonometri. Iya betul sekali Pak. Oke, jika indikator keberhasilan seperti itu, kira-kira pencapaian pada saat ini. Ya kalau pada saat ini sih kalau saya rasa ya Pak ya mungkin baru sekitar 50-60% gitu Pak. Jadi harapannya Bu Astra pencapaiannya bagaimana? Ya tentunya kita sebagai guru ya Pak ya pasti ingin yang terbaik, yang seideal mungkin. Nah yaitu sekitar 90-100% itu harus tercapai gitu. Jadi itu ya, pencapaian 90-100%. Iya. Kira-kira bisa langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk pencapaian? Ya tentunya di sini saya ingin menerapkan sebuah metode pembelajaran ya Pak ya yang bisa agar siswa itu kembali aktif lagi dan tidak menggunakan HP. Kira-kira ada tidak ya acuan dari metode yang akan digunakan untuk mencapai target keberhasilan tadi? Ada Pak. Mungkin saya akan menggunakan media atau metode pembelajaran ya Pak. Nah, sebelum memulai pembelajaran itu mungkin saya bisa mengumpulkan terlebih dahulu HP dari semua siswa saya dengan meletakkannya di meja misalkan. Selain itu saya juga menyiapkan metode media pembelajaran yang menarik Pak. Jadi siswa saya ini menjadi tidak jenuh karena siswa yang menggunakan HP bermain game saat pembelajaran itu saya yakin mereka itu mungkin jenuh dalam pembelajaran. Nah oleh sebab itu saya berusaha untuk merancang media pembelajaran seperti dengan PowerPoint. Jadi mereka lebih tertarik gitu Pak. Mungkin memberikan video-video animasi tentang pengantar pembelajaran limit. Jadi mereka lebih bisa fokus lagi dan aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi jika menggunakan media Oke, kalau hambatan ya namanya setiap kegiatan itu pasti ada ya Pak ya kendala yang kita hadapi. Namun di sini saya juga sudah memikirkan solusi dari kendala yang mungkin nantinya akan dihadapi saat pembelajaran, yaitu saya akan mengelompokkan siswa Pak. Jadi siswa ini dikelompokkan antar kelompok ini bersifat heterogen. Jadi tidak saya akan gabungkan siswa yang pintar dengan yang menengah. Jadi di dalam pembelajaran ini nanti siswa itu bisa menerima pembelajaran secara menyeluruh seperti itu. Jadi menurut swasta di kapan biasanya ini akan dilakukan?
Saya sangat semangat tentunya ya Pak ya. Kemungkinan insya Allah saya akan mulai menerapkan metode dan media yang sudah saya rancang ini mungkin minggu depan Pak. Iya. Mungkin ada satu lagi, kalau dalam menerapkan rancangan yang kami ada ketika seseorang atau teman sejawat yang ingin membantu Bu Astar dalam menyiapkan kegiatan. Iya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan meminta saran, masukan bersama kepala sekolah misalnya, dengan guru senior, rekan sejawat yang lebih berpengalaman tentunya Pak dalam menghadapi sikap-sikap siswa dalam kelas seperti itu Pak. Jadi adanya kolaborasi ya Bu? Iya. Sekolah. Iya. Kalinya ya. Iya betul. Berarti bisa saya rangkum ya dari permasalahan pelajaran yang dialami Bu Astra di kelas ya. Itu tidak ada lagi siswa yang engage ya. Kemudian Bu Astra tadi juga sudah mendapatkan nih solusi dari permasalahan yang menghadapi. Kemudian apa yang Bu Astra dapatkan dalam pembicaraan komunikasi yang tidak dari awal dari pembicaraan? Iya, saya sangat sesuai Pak, karena sesuai dengan tujuan yang kita bicara dari awal tadi kan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan alhamdulillah saya sekarang sudah menemukan titik terang nih bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan terkait siswa yang bermain HP. Berarti senang ya, senang terus saya. Iya, lega Pak. Lega ya. Iya. Jadi rencananya tadi minggu depan ya. Iya. Minggu depan dilaksanakan ya. Saya akan menunggu cerita nih dari Bu Astra. Pembelajaran bergerak menggunakan media dan metode yang dirancang tadi itu semoga dengan mendapatkan keberhasilan yang ideal ya. Iya, amin. Sekitar 90-100% tadi. Iya, insya Allah Pak. Sampai di sini pembicaraan kita pada siang ini Bu Astra. Semoga Bu Astra sehat selalu. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Astra. Alhamdulillah Pak Benny dan Bu Astra sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik sesuai dengan tercipta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab sudah muncul semua. Nah, kemudian untuk kegiatan selanjutnya saya ada pertanyaan nih kepada Pak Benny sebagai coach, yaitu apa yang sudah Pak Benny lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi capaian pengembangan yang diinginkan. Yang telah saya lakukan pertama adalah mendengarkan dengan rasa dan memberikan pertanyaan ketika agar coach saya ini dapat menunjukkan ide-ide baru ya, dan Ya, betul sekali. Dan sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Pak Benny kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Jadi di awal saya juga sudah menjelaskan ingin menghadirkan diri saya secara penuh ya, secara penuh. Tujuannya agar saya bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya juga ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga akhirnya kami tadi dapat mencapai satu titik temu berupa rencana aksi agar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Ya, baik sekali Pak. Artinya saat kita sudah ada sepenuhnya kemudian mendengarkan secara aktif, maka kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa membuat kunci menjadi menggali sendiri potensinya sehingga dia bisa menyusun sendiri rencana aksi atau mengatasi permasalahan. Jadi memang itulah yang diharapkan dari kegiatan coaching ini, yaitu seorang coach dapat membantu coaching yang
untuk menggali dan mengembangkan potensinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Benny dan Bu Astra. Saya sangat beruntung sekali bisa menjadi observer atau pengamat dalam kegiatan uji ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya sampai jumpa lagi di lain waktu hari berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.